You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, shalom, selamat sore adik-adik sekalian. Shalom. Coba lambaikan tangannya dulu. Lambaikan tangannya yang bisa dengar suara. Oke. Nah, sore hari ini kita kumpul sama-sama merayakan ulang tahun siapa? Ada yang tahu? Ulang tahun siapa hari ini? Wah, Dede Ave bener ya. Nah, sama-sama juga kita sudah berkumpul. Dan sore hari ini saya manggilnya apa ya? Om ya? Ya, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Hari ini Dede Ave ulang tahun yang keberapa? Ada yang tahu? Wah, yang pertama, bener ya. Ayo, semua bilang dulu. Happy birthday, Dede Ave. 1, 2, iya. Happy. Wah, terima kasih. Wah, ini semua sudah rame ya. Dede Ave-nya tuh lagi ngeliat tuh. Ada tuh di situ ya. Sama papa dan mamanya. Ada Pak Ave, Ma Ave. Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Sore hari ini sama-sama kita boleh berkumpul. Dan kita merayakan ulang tahun dari adik Ave yang kita kasihi. Dan sama-sama kita mau lihat firman Tuhan ya. Kita mau lihat firman Tuhan. Coba yang nanti bisa lihat, bisa baca. Kalau sudah bisa baca ya nanti dibaca ya. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Kita akan lihat 2 ayat. Nah, mari kita lihat yang pertama, Lukas 2 ayat 40. Anak itu atau Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini 2 ayat yang mencatat tumbuh kembangnya Yesus. Di dalam Alkitab kita tidak banyak tahu masa kecilnya Yesus, tetapi 2 ayat ini menjadi jembatan kita mengerti antara masa kanak-kanaknya Yesus dan ketika dia mulai melayani di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita lihat sama-sama apa yang terjadi dalam diri Yesus. Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 52 secara khusus. Di dalam terjemahan yang lain dituliskan Yesus makin bertambah besar. Jadi ada di situ besar, lalu bijaksana. Dalam terjemahan yang lain dipakai kata arif. Lalu dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita mau melihat sama-sama ini untuk papa mama dan juga buat adik-adik. Bagaimana hidup Yesus waktu dia masih kecil? Apa yang terjadi pada diri Yesus? Alkitab mencatat Yesus mengalami pertumbuhan. Kita siapa yang mau bertumbuh? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau bertumbuh? Ya, pintar semua ya. Kita mau tidak kecil terus. Kita harus bertumbuh ya. Tuhan Yesus juga bertumbuh. Alkitab mencatat Tuhan Yesus bertumbuh. Yang pertama, dia bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Jadi lihat tadi kalimatnya, Yesus tambah besar ya. Yesus bertambah besarnya berarti secara fisik dia bertumbuh. Siapa yang mau bertumbuh badannya tambah besar? Angkat tangannya. Wah, pintar ya. Jadi kita mesti rajin untuk makan. Mesti makan yang bergizi, mesti makan sayuran supaya makin bertumbuh jadi besar. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus fisiknya bertumbuh.
Bukan hanya fisiknya, tapi juga dia bertumbuh secara mental. Di dalam Alkitab dikatakan tadi Yesus bertambah hikmatnya. Hikmat berarti karakternya dibicarakan di dalam Alkitab, dia bertumbuh, bertambah dalam mentalnya. Ya. Lalu kemudian kita lihat juga bagaimana waktu umur 12 tahun Yesus ada di bait Allah. Dan kita melihat apa yang dikatakan tadi, bahwa dia pun makin dikasihi Allah. Berarti Yesus juga bertumbuh secara rohani, secara spiritual. Dan bukan hanya itu, dia makin dikasihi Allah dan juga dikasihi oleh sesama. Jadi Yesus juga bertumbuh secara sosial. Nah, untuk papa mama, saya rindukan agar ini menjadi fokus kita dalam membesarkan juga anak-anak kita. Ingat, bukan hanya satu aspek yang kita perhatikan. Kita harusnya memperhatikan semua aspek. Ada orang tua begitu serius dengan susu anaknya. Tapi juga harus kita serius dengan bagaimana anak-anak kenal Tuhan sejak masa kecilnya. Jadi, jangan cuma satu aspek kita perjuangkan. Ayo kita bertumbuh dalam segala aspek seperti Yesus sendiri. Ketika dia menjadi manusia, dia mengalami pertumbuhan dalam semua aspek kehidupan. Ada orang tua sudah nabung untuk pendidikan anak, karena pendidikan penting. Tapi jangan lupa juga, mari kita ajarkan anak-anak membaca, merenungkan firman Tuhan. Di Alkitab, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ingat baik-baik teman-teman sekalian, anak-anak, mesti dengar-dengaran sama orang tua. Mesti hormat sama papa, mama ya. Mesti bisa jadi anak yang baik. Nah, untuk teman-teman, bapak mama ingat, masa kecil itu masa di mana anak-anak belum bisa memilih sendiri. Karena itu banyak pilihan-pilihan mereka sebenarnya kita yang buat. Ingat itu, jadi jangan sampai kita sebagai orang tua salah memilih. Ada kalimat mengatakan sebenarnya tidak ada anak yang manja. Nggak ada anak lahir langsung pakai label, saya manja. Yang ada adalah orang tua yang memanjakan. Karena itu ingat baik-baik, pilihan-pilihan sebelum anak bertumbuh dewasa bisa memilih sendiri, maka banyak pilihan-pilihan mereka tergantung kepada kita. Ada anak yang ada orang tua pernah bilang begini, iya, abis anakku nggak mau berdoa, ya sudahlah, nggak usahlah dia berdoa. Kita mesti mendidik mereka. Jangan menjadi orang tua yang di masa-masa anak belum bisa memilih, kita pun akhirnya membiarkan. Ah, sudahlah, nggak usahlah. Jangan seperti itu. Mari prioritaskan hal-hal yang penting. Karena sekali kita tidak mendidik dia, maka masa tuanya, teman-teman, kita orang tua akan tidak selamanya bersama dengan anak. Bekal hidup yang paling utama adalah mendidik mereka di dalam jalan yang patut baginya, tentunya jalan Tuhan. Kata didik yang muncul di Amsal 22 bukan hanya kata teach. Bukan hanya teach, tetapi dipakai kata train. Jadi training itu seperti sebuah latihan, terus-menerus harus dilatih. Ini bukan seperti guru di sekolah kasih tahu lalu sudah. Tapi traininglah anakmu, ya. Kalau nanti mereka sudah makin bertumbuh, biasakan mereka untuk membaca Alkitab, berdoa ya, seperti yang kita tahu waktu kita persekutuan ada yang namanya sebagai ini namanya ilustrasi roda. Hidup orang Kristen seperti roda, ada aspek vertikal hubungan dengan Allah,
ada aspek horizontal hubungan dengan sesama. Anak-anak, adik-adik sekalian harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, harus rajin bersekutu ke gereja, ke sekolah minggu, dan juga rajin bersaksi. Pada waktunya kalian bisa melayani. Jadikanlah hidupmu sebagai hadiah bagi Tuhan. Your life is a present to God. Jadikan hidupmu hadiah yang menyenangkan Tuhan. Hari ini kita kumpul sama-sama. Siapa yang ulang tahun? Ade Ave ya. Averiela Natania Desima Purba. Hari ini usianya 1 tahun. Ya, kita bersyukur. Apa yang kita baca di Alkitab, Yesus mengalami pertumbuhan, adik kita pun alami pertumbuhan, ya. Ini fotonya siapa? Wah, fotonya Ave ya. Waktu baru lahir, waktu 1 bulan, bersama dengan orang tua yang mengasihi. Pak Ave, Ma Ave, kiranya kalian mendidik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Itu modal utama kehidupan Ave. Jangan sampai semua tercukupi. Ingat juga dia harus kenal siapa penciptanya. Kalau anak-anak juga adalah manusia berdosa, maka kebutuhan utama mereka adalah juru selamat. Perkenalkan mereka kepada Yesus, juru selamat. Kemarin saya tanya sama Maafe, apa yang disyukuri? Dan kenapa saya akhirnya memilih teks dalam Lukas 2? Karena saya melihat ya, bagaimana pertumbuhan Ave, yang Maafe cerita. Ya, Ave bertumbuh dengan baik. Sudah bisa jalan walaupun masih belum stabil. Jadi lebih cepat dari anak-anak seusianya begitu ya. Sudah bisa mengucapkan mama, papa, dan juga beberapa kata-kata yang lain secara spontan. Dan juga Ave sudah dibaptis pada tanggal 26 Desember yang lalu. Saya melihat inilah juga bagian yang Tuhan percayakan ya kepada Pak Ave, Ma Ave. Ingat, bertumbuh dalam fisiknya, secara mental, secara spiritual, dan juga secara sosial. Biasakanlah untuk benar-benar menolong anak bisa bertumbuh dengan baik, dan bagian kita memberikan semua yang mereka butuhkan, terutama kebutuhan rohani, pengenalan akan Tuhan. Jadi nanti kalau Ave sudah bisa bicara dengan lebih lancar, sudah bisa bicara dengan lebih jelas gitu ya, biarlah Ave bisa berkata, Ave sayang Tuhan Yesus, Ave sayang mama, Ave sayang papa, Ave sayang semua. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangan. Adik-adik yang sayang Tuhan Yesus. Siapa yang sayang sama mama papanya di rumah? Siapa yang sayang mama papa? Oke ya, sayang juga sama semua. Sayang sama kakak, sama adik, sama teman. Kalau sudah sekolah, mesti sayang juga sama bapak ibu guru di sekolah. Dan juga cinta sama keluarga ya. Di rumah mungkin ada opung, sayang opung ya. Sayang mereka. Dan biarlah kamu hidup dalam takut akan Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Secara khusus bagi anak kami, Ave, terima kasih. Tuhan berikan pertumbuhan. Seperti Yesus yang bertumbuh, biarlah anak kami ini juga bertumbuh. Secara jasmani, secara mental, secara spiritual, secara sosial. Dan Tuhan berikan pada orang tua, Pak Ave, Ma Ave, hikmat-Mu untuk bisa memilih hal-hal yang penting, yang terbaik bagi anak kami ini.
Biarlah kesempatan kami bersyukur sore ini mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang menghadirkan Ave dalam keluarga ini, Tuhan yang memakai keluarga ini membesarkan dia. Bagi hormat kemuliaan-Mu, dia boleh hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.